Nusa Kambangan, pulau yang dikenal sebagai ujung jalan bagi para narapidana kelas kakap, kini menjadi rumah baru bagi aktor Amar Zoni. Namun, dari balik tembok kokoh lapas high risk ini, perlawanan justru baru saja dimulai. Tak terima dilabeli sebagai narapidana risiko tinggi, mantan suami Irish Bella ini tidak tinggal diam. Lewat tim hukumnya, Amar kini meluncurkan serangkaian serangan hukum yang tak terduga. Bukan sekadar protes, ada amunisi bukti baru hingga kejutan besar yang disebut-sebut bakal mengguncang jalannya persidangan. Apakah Amar Zoni sanggup mematahkan status high risk dan kembali ke jalur rehabilitasi? Ataukah ini hanya upaya sia-sia di tengah ketatnya aturan jeruji besi Nusa Kambangan? Inilah 5 bentuk perlawanan sengit Amar Zoni yang siap menghebohkan publik. Tak tinggal diam melihat kliennya dibuang ke pulau penjara, tim hukum Amar Zoni akhirnya mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat keberatan resmi kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Bukan tanpa alasan, pihak kuasa hukum kini membongkar sejumlah kejanggalan dalam pemindahan sang aktor. Mereka mempertanyakan atas dasar apa Amar Zoni ditetapkan sebagai narapidana kategori high risk atau risiko tinggi. Kekecewaan pun memuncak karena pemindahan ini dianggap mendadak. Tanpa ada pemberitahuan tertulis maupun lisan kepada keluarga. Sementara itu, sang adik mulai mengungkap kekhawatiran mendalam mengenai kondisi mental Amar yang kini harus mendekam di lapas Super Maximum Security Karanganyar. Sebuah tempat yang biasanya hanya dihuni oleh pelaku kejahatan luar biasa. Lantas, mampukah surat keberatan ini membawa Amar keluar dari Nusa Kambangan? Lalu di dalam surat kami ada 4 poin yang kami minta diterangkan, karena sampai hari ini bahwa kami sebagai kuasa hukum beserta dengan keluarga belum mendapat pemberitahuan secara tertulis ataupun secara lisan dari Ditjen Lapas sehubungan dengan adanya pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Maka dari itu kami bersurat hari ini dan segera mungkin mohon kepada Ditjen Lapas untuk membalas surat kami, karena perihalnya penting untuk dokumen-dokumen terkait menyangkut masalah pemindahannya Amar. Yang pertama adalah kami meminta surat keputusan dari Ditjen Lapas terkait pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan. Itu yang pertama poinnya. Lalu yang kedua, kami minta juga surat permintaan rekomendasi dari pihak kejaksaan yang di berita akan kami baca adanya permintaan daripada kejaksaan untuk Amar Zoni ditempatkan di Nusa Kambangan. Lalu poin ketiga, kami minta dasar asesmen penilaian resmi yang menyatakan klien kami Amar Zoni sebagai narapidana dengan kategori risiko tinggi high risk, risiko tinggi high risk. Lalu yang poin keempat, penjelasan mengenai urgensi dan alasan dilakukannya pemindahan Amar Zoni ke lembaga pemasyarakatan super maksimum, yaitu di Nusa Kambangan Cilacap. Karena dari data-data yang kami tahu, kan perjalanan Amar Zoni kita tahu semua. Dari tahun 2017 Amar Zoni kena narkoba, sampai terakhir beberapa kali dia kena narkoba, dia kan hanya sebagai pengguna. Pihak Amar Zoni menolak keras label narapidana risiko tinggi yang kini melekat pada sang aktor. Mereka menegaskan dengan lantang, Amar bukanlah bandar, bukan pengedar internasional, dan jauh dari kata aktor intelektual peredaran gelap narkotika. Amar hanyalah seorang penyalahguna, seorang korban yang jiwanya sedang sakit dan butuh pertolongan medis. Pertanyaan besar pun muncul ke permukaan. Mengapa seorang pengguna harus ditempatkan di sel pengamanan super ketat yang membatasi hak rehabilitasinya? Apakah hukum sedang menunjukkan taringnya, ataukah ada kekeliruan dalam menempatkan sang aktor di pulau pembuangan? Ini artinya bahwa ini orang sakit. Kalau orang sakit itu harus diobati. Kalau orang sakit ini harus diobati. Nah, diobatinya apa? Yaitu rehabilitasi. Ketika dia dimasukin lagi di dalam penjara, lalu badannya, psikisnya mau minta sesuatu, siapa yang ngobati? Jeruji nggak bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin adalah pengobatannya. Ya, kenapa dia mengulangi lagi? Orang sakitnya nggak disembuhkan. Kalau sakitnya disembuhkan, dia pasti nggak akan mengulangi lagi.
Kenapa perbuatannya itu berulang? Karena penyakitnya tidak disembuhkan. Aku tambahin ya, karena orang terdekatnya gitu. Tapi emang bener aku melihat gitu, karena di rutan itu tidak mendapatkan pengobatan. Jadi ketika dia yang dikatakan sakau ya dia butuh pertolongan itu. Ya wajar lah kalau diiming-imingin dikasih, atau ya wajar dia berulang lagi di sana karena dia tidak dapat pengobatan di sana. Saat ini, sebuah dokumen krusial tengah disusun dengan penuh ketelitian. Memori Peninjauan Kembali atau PK. Ini bukan sekadar prosedur biasa. PK adalah langkah hukum tertinggi yang menjadi senjata pamungkas Amarzoni untuk bisa lepas dari isolasi ketat Nusa Kambangan. Targetnya jelas, membatalkan status narapidana risiko tinggi dan memulangkan Amar ke tempat yang seharusnya, yakni pusat rehabilitasi. Di tengah keputusasaan di pulau penjara, mampukah memori PK ini menjadi kunci pembuka pintu kebebasan bagi sang aktor? Kami sedang mempersiapkan materinya untuk melakukan peninjauan kembali. Karena kan kita tahu bahwa sebagai pengguna ini harus diobati, bukannya ditahan. Lalu berkali-kali Amar bicara dengan tim kami, bahwa Amar tuh trauma sekali berada di sana. Makanya kan saya bilang saya tidak mau membahas keputusan yang sudah putus kemarin. Artinya kan keputusan kemarin sudah inkrah. Tapi kita juga akan melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Dalam waktu dekat kita akan melakukan peninjauan kembali. Karena hasil diskusi tim kami bersama dengan Amarzoni selama 6 jam banyak ditemukan. Ya dok ya, banyak ditemukan bukti yang belum timbul di dalam persidangan kemarin. Nah inilah peluang kami untuk melakukan upaya peninjauan kembali. Pihak kuasa hukum Amarzoni mengklaim telah mengantongi amunisi bukti baru yang siap mengguncang status hukum sang aktor. Bukan sekadar bukti biasa, dokumen-dokumen ini diklaim menjadi kunci untuk mematahkan stigma negatif yang selama ini melekat. Tim hukum kini berfokus mengumpulkan bukti medis dan saksi ahli untuk membuktikan satu fakta krusial, bahwa Amarzoni murni merupakan korban penyalahgunaan, bukan aktor intelektual di balik peredaran gelap narkotika. Lantas, akankah amunisi baru ini cukup kuat untuk meruntuhkan vonis hakim dan membawa Amar kembali ke jalur rehabilitasi? Bukti-bukti ini kan butuh waktu. Bukti-bukti ini butuh waktu kita kumpulkan. Karena ada beberapa yang kita juga harus minta. Harus minta ke instansi terkait bukti-bukti tersebut. Makanya kemarin dengan batas waktu yang ditentukan banding di 14 hari, kita nggak cukup waktunya untuk mengejar dokumen-dokumen itu. Sehingga keputusan itu kita terima, Amar terima menjadi inkrah, dan kita akan melakukan peninjauan kembali. Tim hukum sang aktor baru-baru ini meluncurkan pernyataan yang memicu tanda tanya besar. Mereka telah mengantongi kejutan tak terduga yang akan dibuka di meja hijau. Bukan sekadar perlawanan biasa, kejutan ini disebut-sebut sebagai strategi khusus untuk mematahkan semua argumen yang menempatkan Amar di lapas high risk. Pihak kuasa hukum yakin saat kartu as ini dibuka dalam sidang peninjauan kembali nanti, publik dan penegak hukum akan melihat sisi lain dari kasus yang menimpa sang aktor. Lantas, apa sebenarnya rahasia besar yang selama ini disembunyikan? Nanti akan ada kejutan-kejutan di dalam peninjauan kembali itu sendiri. Apa yang kita akan sajikan di dalam novum temuan baru kita terkait menyangkut masalah peninjauan kembali itu sendiri. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengar kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. 1, 2, 3, 4.